entah dorongan dari mana, mungkin naluri yang mendorong saya untuk memutuskan saya resign. Ya udah dari situ effort banget tuh Mbak. Jadi berasa sekali tantangan hidup di situ Mbak. Halo Sobat Kompeten, apa kabarnya nih setelah libur panjang lebaran? Semoga masih tetap semangat ya. Nah, seperti yang kita tahu, tanggal 21 April ini kita akan memperingati Hari Kartini. Dalam memperingati Hari Kartini, LSE Pasar Modal punya special chat show yaitu The Future is Female. Dengan saya Tia, sekaligus yang akan menjadi host pada episode kali ini. The Future is Female terinspirasi dari perjuangan Kartini yang memperjuangkan kesetaraan kesempatan antara laki-laki dan perempuan. Kartini membuktikan bahwa perempuan tidak hanya harus berdiam diri di dapur, namun perempuan dapat memperoleh pendidikan, bekerja, dan mengejar cita-cita setinggi langit. The Future is Female ini kita akan membahas mengenai woman, work, dan family. Tema ini menarik loh Sobat dibahas karena menjadi salah satu keresahan perempuan mengenai peran dalam karir, keluarga, dan juga masyarakat. Salah satunya itu perubahan sosial. Dalam beberapa dekade terakhir, peran perempuan dalam masyarakat telah berubah secara signifikan. Banyak perempuan sekarang yang memiliki karir dan keluarga yang membahas bagaimana menyeimbangkan kedua hal tersebut, sehingga nantinya bisa memberikan wawasan tentang perubahan sosial ini. Selanjutnya itu kesejahteraan keluarga. Menyeimbangkan pekerjaan dan juga keluarga dapat mempengaruhi kesejahteraan anggota keluarga, termasuk anak-anak, pasangan, dan ini menarik banget kita bahas ya Sobat, untuk kita memahami cara terbaik untuk mendukung kesejahteraan keluarga, seperti itu. Nah, untuk diskusi yang lebih dalam, di sini kita sudah menghadiri bintang tamu spesial, yaitu seorang perempuan yang berkarir dan juga ibu dari 2 orang putri. Nah, perkenalkan di sini sudah hadir Bu Erlina Juwita. Halo Ibu, bagaimana kabarnya? Halo Mbak Tia, kabar saya sehat-sehat, baik-baik saja, alhamdulillah. Sehat ya Bu ya. Ya. Oke, kira-kira Bu Erlina akhir-akhir ini kesibukannya seperti apa sih Bu? Kesibukannya saya saat ini masih menjadi Direktur PT Cerdas Keuangan Indonesia dan juga ibu dari 2 orang anak perempuan, Safira dan Panila. Oke, selain menjadi wanita karir atau ibu bekerja, ibu juga menjadi seorang ibu rumah tangga ya Bu ya. Betul. Jadi ibu bekerja dan juga ibu rumah tangga. Iya. Ada 2 peran yang dimainkan di situ ya Bu ya. Boleh dong Bu kasih ke kita sharing nih Bu. Gimana sih cara Bu Erlina memainkan peran ganda tersebut Bu? Memainkan peran wanita itu sebenarnya nggak hanya sebagai istri dan juga sebagai pekerja aja Mbak Tia. Jadi kita sebagai wanita juga adalah ibu dari anak-anak kita. Kemudian kita juga adalah anak dari orang tua kita, ya kan? Kita juga istri dari suami kita dan juga kita adalah seorang pekerja. Berarti kita bertanggung jawab terhadap pimpinan kita dan juga bertanggung jawab juga terhadap bawahan kita dan juga peer group gitu. Jadi menurut saya peran seorang wanita itu bukan hanya ganda tetapi multi ganda gitu ya. Jadi lebih dari sekedar peran istri dan juga pekerja, tetapi ada juga peran-peran yang lainnya. Sehingga kalau kita bisa lihat dari peran itu pada saat wanita mengikut atau wanita itu menjalani siklus kehidupannya sebagai wanita, dia akan berhadapan tuh dengan pilihan-pilihan. Misalnya pada saat single, dia memilih untuk full bekerja, kemudian pada saat dia memutuskan untuk menikah, dia kemudian punya anak. Nah, itu ada pilihan lagi, apakah dia harus full time bekerja, tetap full time bekerja, atau dia memilih untuk fokus ke keluarga. Saya pikir seperti itu, Mbak Tia. Oke, baik. Sebenarnya bisa kita lihat wanita ini penuh dengan pilihan begitu Penuh ya, dengan Bu, pilihan, ya betul. Kita harus memilih benar-benar Ya. yang mana nih, Betul, gitu betul. ya. Tapi di sini Bu Erlina hebatnya tidak hanya ada peran ganda, namun multi ganda. Multi gitu ganda, ya, Bu, ya, Aku benar-benar. mau tahu dong Bu, kira-kira gimana sih cara Bu Erlina nih mendapatkan keseimbangan untuk Ya. pekerjaan, tanggung jawab. Mungkin kan Ya. pasti ada tantangan-tantangan nih. Iya, Bu betul Erlina. sekali. Boleh dong Bu sharing ke kita Iya. gimana sih tantangan dan strateginya gitu. Tantangan pasti banyak sekali Mbak Tia dihadapi, terutama untuk wanita pekerja saat ini ya.
Kalau saya melihatnya itu ada tantangan internal dan juga ada tantangan eksternal nih Mbak Tia. Kalau tantangan internal mungkin dari diri kita sendiri ya Mbak Tia ya, seperti misalnya kita sulit untuk membagi waktu atau mungkin ada saatnya kita jenuh gitu ya, kita burn out seperti itu. Nah, bagaimana strateginya yang biasa saya hadapi kalau untuk memaksimalkan waktu, biasanya kita buat suatu agenda atau misalnya kita scheduling waktunya yang mana nih yang bisa kita bagi untuk pekerjaan, bagi untuk keluarga. Nah, pada saat misalnya kita mengalami burnout atau kita lelah banget gitu ya, saya usahakan untuk punya me time. Me time saya misalnya saya berolahraga atau misalnya saya ke perawatan atau misalnya healing ke suatu tempat seperti itu. Tapi ya itu kita kondisikan aja yang kita bisa afford itu yang mana gitu. Atau mungkin meditasi, cara yang paling mudah dan bisa dilakukan di mana saja kan seperti itu. Oke, jadi sebenarnya hambatannya itu ada dua, yaitu dari internal dan juga dari eksternal begitu ya Bu ya. Oke, baik Bu. Nah, kira-kira nih untuk hambatan-hambatan tadi pasti kan kita tidak hanya support dari diri sendiri, kita juga butuh nih support dari orang sekitar, mungkin seperti teman, betul. Keluarga. Betul. Kira-kira dukungan seperti apa sih Bu yang sudah Ibu terima? Ya, memang penting banget Mbak Dia untuk kita dapetin dukungan ya, terutama dari keluarga inti. Nah, keluarga inti itu kan artinya pasangan kita ya, pasangan kita, kemudian juga anak-anak. Itu kita butuh banget support dari mereka. Apa yang mesti kita lakukan? Biasanya aku kalau saat butuh gitu ya, misalnya mama lagi ada fokus kerjaan di sini nih, tolong bantu mama support ya gitu. Atau seandainya saat saya harus pergi keluar kota seperti itu, pasti saya butuh support dari pasangan untuk berbagi tanggung jawab nih di rumah seperti apa, seperti itu. Dan juga selain support dari keluarga inti, juga ada support dari teman-teman, rekan kerja, komunitas ya, dan lingkungan yang lainnya di sekitarnya gitu. Jadi memang ada dari beberapa sisi nih supportnya. Tinggal kita nanti lihat kita butuh yang dari sisi yang mana dan kita ungkapkan itu Mbak Tia bahwa kita benar-benar butuh support gitu. Kita minta untuk didukung seperti itu. Oke, kalau dari perusahaan tempat Bu Erina bekerja sendiri nih, kira-kira ada nggak sih kebijakan-kebijakan yang Bu Erina, oh ini sangat cukup membantu nih dalam peran Bu Erina sebagai ibu bekerja dan juga ibu rumah tangga, ada nggak? Ada banget, dan memang di perusahaan kami, tempat kami bekerja itu memang lebih fleksibel ya. Jadi untuk rekan-rekan kerja kita yang memang memiliki tanggung jawab di rumah, misalnya dia jadi ibu rumah tangga, itu kita punya fleksibel untuk bisa kerja dari rumah, atau seandainya butuh untuk meeting, berarti seminggu sekali aja deh meetingnya di kantor gitu. Jadi kita nggak mesti full time harus ke kantor setiap hari gitu. Jadi perusahaan kebijakannya juga cukup membantu cukup ya Bu membantu, ya. Ada fleksibilitas, kita bisa bekerja dari rumah, jadi bisa me time juga dengan anak-anak seperti betul itu banget. ya, sambil bekerja Iya, sama mungkin saya tambahin juga kebijakan dari perusahaan juga adalah membantu kita untuk bertumbuh Mbak Tia. Ya, saya itu waktu itu dibiayai apa ya, sehingga saya WMI atau CSA gitu dari perusahaan juga. Jadi memang ada waktu di mana kita disupport untuk kita bisa bertumbuh, misalnya ikut sertifikasi apa, didukung juga full support sama perusahaan. Perusahaan sangat mensupport ya Bu ya. Iya, even untuk wanita ya. Jadi nggak ini ya, tidak membedakan apakah dia wanita atau dia pria gitu. Disupport karena kan semuanya. Sebenarnya nggak cuma laki-laki yang butuh Betul, pendidikan gitu ya Bu, wanita kan juga butuh. Betul. Itu. Oke, tadi bicara pasangan nih Bu Erina. Kira-kira Bu Erina sendiri nih dengan pasangan Ibu bagaimana sih pembagian peran dan tanggung jawabnya seperti itu? Iya, jadi memang mesti duduk bareng ya Mbak Tia ya kalau kita membagi tugas dan tanggung jawab itu pada pasangan. Tentu kita harus duduk bareng, kita ngobrol dengan cara yang lebih enak, kemudian musyawarah nih, ini ada apa, tanggung jawab apa aja nih dari sisi rumah tangga, kemudian dari sisi keuangan bagaimana ya kan, dan juga dari sisi anak-anak nih tanggung jawab parentingnya seperti apa. Nah dari ketiga tanggung jawab itu bisa kita musyawarahkan lagi Mbak Tia. Misalnya untuk rumah tangga
pada saat tugas-tugas rutin rumah tangga, adakah yang bantuin si Mbak atau misalnya seperti itu. Pada saat saya keluar kota, bagaimana nih tugas-tugas rutin yang biasa saya kerjakan, siapa yang bisa backup, seperti itu Mbak. Untuk urusan keuangan, mungkin ada sedikit beda fase nih Mbak, saat misalnya anak saya masih kecil, tugas-tugas keuangan dan lain-lain itu sepenuhnya suami saya yang pegang gitu. Tapi begitu beranjak dewasa, kita sudah mulai bekerja sama nih Mbak. Jadi kita berdua sudah mulai involve di dalamnya dan juga ngatur berdua gitu. Kemudian untuk yang masalah parenting, memang berdua dari awal kecil ikut andil ya dari awal kecil. Bahkan saya sempat waktu itu ya anak usia, saya kan anak saya lahir, anak saya kedua, saya resign tuh Mbak, kemudian saya take a gap years sekitar berapa tahun di rumah aja. Itu kan tandanya saya udah nggak karir lagi, sementara saya harus di rumah gitu ya. Ada support dari suami untuk saya ambil lagi sekolah lagi Mbak. Saya ambil lagi S2. Ya, saya ambil S2 lagi. Nah, pada saat saya kuliah, anak-anak di support sama suami itu dibawa kemana gitu. Jadi diasuh sama suami gitu. Jadi padahal anak-anak masih kecil-kecil. Nah, itu mungkin parenting yang dilakukan memang dari kecil-kecil. Nah, lebih ke sini anak-anak udah semakin dewasa. Anak-anak saya udah SMP ya dua-duanya. Udah semakin bisa lebih mandiri dan parentingnya mereka sudah bisa menghadapi persoalan-persoalan mereka sendiri gitu dengan bekal yang udah ada. Di sini peran pasangan tuh sangat dibutuhkan ya Bu ya. Iya betul, ya, betul sekali. Harus bagi kerjasama juga nih. Kerjasama, betul Mbak. Kalau saya boleh tahu Bu Erina, kira-kira dari pasangan Bu Erina sendiri nih, kira-kira minta Bu Erina nggak sih udah harus kerja aja atau jadi ibu rumah tangga aja atau kayak memberikan pilihannya semua terserah? Iya, jadi flashback lagi dia masa lalu ya. Dulu awalnya memang saya sebagai pekerja nih, sebagai karyawan di perusahaan pertambangan pertambangan batu bara ya Mbak. Itu udah hampir sekitar 5 tahunan saya menjalani karir itu, kemudian lahirlah anak kedua. Lahir anak kedua, entah dorongan dari mana, mungkin naluri yang mendorong saya untuk memutuskan saya resign. Saya resign saat itu juga tanpa ada desakan dari manapun, baik suami ataupun orang tua gitu, nggak ada. Saya resign atas keinginan sendiri. Kemudian juga ya udah dari situ effort banget tuh Mbak. Jadi berasa sekali tantangan hidup di situ Mbak. Jadi berasa sekali tantangan hidup di situ. Saya mulai merasakan ternyata begini ya rasanya memilih untuk konsekuen atas pilihan yang kita hadapi. Akhirnya alhamdulillah sudah berjalan seiring dengan waktu, ya jadinya seperti inilah yang saya alami sekarang. Ya saya bersyukur dengan apa yang sudah dijalani dan sudah diberikan kepada saya seperti itu. Karena sebenarnya di antara pilihan menjadi ibu kerja atau menjadi ibu rumah tangga tuh kalau kita pilih salah satu juga sebenarnya ada aja cibiran. Kayak misalnya kita mau jadi ibu yang bekerja, nanti ada yang bilang itu gimana sih sibuk cari uang, anaknya ini gimana di rumah. Betul. Kalau kita jadi ibu rumah tangga, nanti ada cibiran yang bilang itu kesian banget, udah pendidikan tinggi-tinggi, jasanya sayang banget gak dimanfaatin, seperti itu ya. Sebenarnya dari setiap pilihan itu ada aja konsekuensinya. Iya betul sekali Mbak. Itu kan realita ya. Apapun pilihannya kita yakin aja dengan pilihan kita dan abaikan aja apa yang orang cibirkan gitu ya. Padahal kan sebenarnya kita yang bertanggung jawab atas diri kita sendiri dan ya kita yang merasakan sendiri akibatnya gitu. Jadi kita juga sebagai seorang ibu pilihan yang cukup berat ya Bu. Cukup berat. Tapi di mana pilihan yang kita tentukan sebenarnya itu yang terbaik gitu ya Bu. Itulah sebenarnya itu. Oke, kalau gitu Bu Erina, aku mau tahu nih Bu Erina. Ya. Selama ini kan Bu Erina bekerja ya Bu ya? Iya. Kira-kira bagaimana sih Bu Erina menavigasi tantangan pengasuhan anak nih sambil mempertahankan karir Bu Erina? Iya, sebenarnya ini adalah sebenarnya ini kita harus duduk bareng juga sama pasangan nih, navigasi parentingnya seperti apa nih anak-anak, karena kan anak kita itu juga punya siklus ya kan, sama seperti kita juga punya siklus ya. Pada saat anak-anak masih kecil-kecil, berarti dia butuh
dukungan lebih banyak dari mamanya. Karena kan memang fokus suami untuk mencari nafkah gitu ya. Saya memutuskan untuk saya fokus kepada anak-anak pada usia mereka masih kecil. Sampai usia mereka SD, kalau nggak salah SD itu sudah mulai bisa ditinggal tuh Mbak. Jadi saya sudah mulai bisa ambil sertifikasi lagi, saya sudah mulai bisa jalankan kelas-kelas financial planning lagi, seperti itu. Kita sudah mulai banyak kolaborasi dengan berbagai teman kolaps gitu. Jadi sejalan dengan waktu, parenting itu lebih ke membimbing jadinya, bukan mengasuh lagi nih, lebih ke membimbing norma-norma mana yang pilihan-pilihan yang baik, mana yang diambil, kemudian juga bagaimana cara dia untuk bergaul di sosialisasi di luar, bagaimana cara dia untuk pendidikan, ya menjalankan pendidikan dan lain sebagainya itu. Jadi memang parentingnya sesuai dengan siklus nih Mbak. Ya. Berarti ada dinamika penyesuaian. Awalnya kita mengasuh, terus kalau sudah mulai agak lebih besar nih kita mulai mendidik, ya seperti itu ya. Oke Bu Erlina, aku mau tahu nih Bu Erlina, kira-kira dia menjadi wanita bekerja sekaligus wanita sekaligus ibu rumah tangga. Kira-kira ini tuh memang impian Bu Erlina atau memang kayak udah sering berjalannya waktu aja gitu? Sebenarnya awalnya itu saya pengen jadi guru Mbak sebenarnya. Jadi guru. Tapi karena memang basic pendidikan saya adalah administrasi fiskal, jadi saya sempat menjalankan karir sebagai administrasi fiskal gitu. Jadi di apa namanya tuh pajak ya, di pajak gitu. Kemudian saya resign. Ini ada kesempatan saya untuk belajar lagi nih. Saya belajar lagi dan ternyata aspirasi saya untuk guru tersalurkan sekarang gitu, sekarang. Jadi alhamdulillah sekarang saya sudah bisa jadi trainer di Certified Financial Planning, kemudian juga asesor juga ya. Kemudian juga saya nanti mungkin kedepannya mau juga nih ambil untuk untuk yang ngajar-ngajar itu di mana tuh di SPPM ya, di trainer mungkin juga mungkin kalau ada kesempatan saya mau kayak gitu. Jadi memang sudah masih mau terus bertumbuh ya Bu. Iya, sebenarnya masih mau menjalani itu ya, lagi ya. Karena jujur aku sendiri aja kan belum menikah aja kayak bisa ya ibu di luar sana nih ngurus rumah tangga, ngurus suami, kerja juga. Kerja aja udah pusing Bu. Bener Mbak, bener kerja aja udah pusing. Kerja aja udah pusing. Tapi kalau kita bisa fokus ya Mbak ya ke yang mana yang lebih penting dulu, kemudian baru kita urutkan dan pekerjaannya itu kita jalani satu-satu. Kita nggak bisa multifungsi. Jadi memang kita harus fokus menjalani satu-satu, baru nanti diselesaikan one by one gitu. Bisa, insya Allah bisa. Dengan dukungan. Kemudian menentukan prioritasnya. Betul. Nah, kira-kira nih, aku mau tahu momen Erlina ini menerapkan kayaknya bisa nih berkarir tapi jadi ibu rumah tangga juga nih, kira-kira aku penasaran. Itu ya ampun, itu bener-bener mau flashback lagi nih, kembali lagi ke masa lalu saya nih dulu. Pada saat saya memutuskan untuk resign itu adalah momen banget buat saya memutuskan ini sebenarnya saya mau ngapain ya gitu loh Mbak. Jadi pada saat saya resign itu anak saya baru lahir ya, anak kedua baru lahir tuh. Kemudian ya itu yang tadi saya bilang, entah dorongan dari mana, dari dalam hati saya tuh mutusin untuk resign. Kemudian dari situ ada dukungan dari suami Mbak. Suami saya mendukung untuk kuliah lagi deh gitu kan, kuliah lagi kebetulan dekat rumah. 2 tahun menyelesaikan S2, kemudian apalagi nih ya, tapi saya kayak udah ini abis dari sini ngapain lagi ya. Akhirnya saya coba-coba untuk membangun kelas perencanaan keuangan, ambil sertifikasi Certified Financial Planning, kemudian berjalan begitu aja dengan dukungan suami juga sih. Saya seperti ayo deh ngajar deh, coba kayak dicemplungin ya. Coba deh ngajar deh. Dan saya itu tipe orang yang maksudnya nanti begini nggak, saya jalanin aja gitu. Nggak overthinking pada saat coba deh ngajar ini. Ya udah saya jalanin aja semampu saya. Memang sulit gitu loh. Saya tuh awalnya emang introvert kan, dulu nggak bisa. Saya tuh orang yang introvert dan nggak bisa gitu ngajar di kelas, kayak gimana caranya gitu. Gemeteran, tapi ya udah saya jalanin aja. Saya belajar dari situ, kesalahan itu saya jadikan momen untuk saya belajar dan memperbaiki diri gitu aja sih. Sampai akhirnya ya ada kayak gitu.
sebenarnya Bu Erina juga punya peluang gitu ya Bu Iya, ya. iya, punya Jadi coba potensi deh juga. kita buat lebih ambil sertifikasi Iya, seperti betul. itu. Tapi itu penting banget sih sertifikasi kalau menurut aku sih, Mbak. Iya. Bu Erina, boleh dong kasih kita nih Bu tips and triknya nih untuk para perempuan hebat di luar Iya. sana nih yang sedang memperjuangkan hal yang sama nih, yang masih ragu Iya, kayak iya, aku iya, juga nih iya, masih iya, ragu. iya, iya. Apakah perempuan nih mampu berperan di pekerjaannya, di keluarganya seperti itu Bu? Baik, untuk teman-teman semuanya, terutama perempuan-perempuan ya, wanita-wanita seperti kita-kita ini ya. Jadi kalau memang mau memutuskan untuk berkarir, sudah mantapkan diri aja. Kalau misalnya kalian tuh bisa gitu ya. Jadi kalau memang naluri ya kalian ingin berkarir, cari support yang dukungan dari keluarga inti, dari teman-teman dekat ya, dari komunitas juga. Coba bangun komunitas juga, coba untuk masuk ke dalam komunitas yang menurut kalian tuh baik nih seperti ini. Jadi kita nggak sendiri gitu. Nah pada saat kita sudah menjalani keputusan, kita konsisten dengan keputusan yang kita jalani dan jangan pernah ragu untuk belajar lagi untuk memperbaiki diri. Itu saja sih menurut aku sih, Mbak. Jadi sebenarnya di awal tadi kita pusing nih wanita harus memilih gitu Iya. ya, ibu bekerja atau ibu rumah tangga, sebenarnya enggak juga, kita bisa Betul. ambil dua-duanya nih. Betul, Bahkan betul. lebih kayak Bu Erlina gitu ya, ada Iya. peran ganda, makan multi ganda Iya, gitu ya, Bu ya. apapun pilihannya kita jalani aja seperti itu. Jadi semua yang kita pilih itu sebenarnya itu yang terbaik untuk keluarga ya Bu Iya, ya, seperti betul. itu. Nah nggak terasa nih itu jadi pertanyaan terakhir nih Bu Oh, ya. iya ya, Padahal sudah aku masih selesai mau dia. banyak tanya nih, tapi kita di belakang kamera aja Iya, ya, Bu ya. boleh deh. Oke, terima kasih Bu Sama-sama, Erlina Mbak sudah Tia. meluangkan waktunya sharing Sama-sama. bersama Sobat Kompeten, dan terima kasih Sobat Kompeten yang sudah ngikutin chat show spesial episode Kartini hari ini. Bye. Thank you.